Kalau lagi sakit, jangan langsung minum obat. Insya Allah hilang pusingnya. Kolesterolnya bisa turun. Mahnya akan hilang. Dia bisa membersihkan liver. Sangat baik untuk jantung dan pembuluh darah kita. Dan dia juga bisa berperan untuk mencegah kanker. Anda bisa dapat kesehatan yang jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak sekalian, memberikan banyak petunjuk kepada kita semua. Ya. Yang luar biasanya adalah kalau kita membahas tentang makanan, makanan, minuman segala macam, sebenarnya obat-obatannya kita itu terletak di sana. Kalau bahasa peribahasa kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, maka mungkin jazirah Arab adalah tempat yang susah tumbuhan di sana. Maka Allah tumbuhkan di situ, tempat di situ, di jazirah Arab tersebut, tumbuhan yang mencukupi kebutuhan orang-orang di sana dari sisi nutrisinya. Namanya apa? Namanya kurma. Jadi kurma itu merupakan salah satu superfood yang luar biasa. Kurma dahsyatnya, dia bisa mencegah atau mengobati orang-orang dengan penyakit-penyakit seperti leaky gut atau sindroma usus bocor. Leaky gut. Leaky gut itu muncul karena apa? Karena ususnya udah tidak intak lagi, sudah tidak rapat lagi, terbuka gitu. Jadi isi dari usus itu masuk ke darah. Itu namanya leaky gut. Dan kurma adalah salah satu obatnya. Maka lihat, kata Nabi apa? Rasulullah SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang makan kurma 7 butir pagi hari, dia tidak akan terkena sihir sampai sore harinya. Saya menggunakan pedoman itu sebagai apa? Sebagai cara kita untuk belajar bahwa ternyata makan pagi itu salah satu yang terbaik adalah makan kurma. Bukan bubur ayam. Bukan bubur ayam. Bukan nasi uduk. Apalagi nasi goreng, Pak. Jadi makan buah. Makan buah. Kan malamnya toh kita juga puasa kan? Tidur itu kan puasa. Tidur itu kan puasa. Maka puasa atau sarapan itu bahasa Inggrisnya kan breakfast. Breakfast, fast yang di break. Maka pagi-pagi itu saat yang tepat untuk minum air, makan buah, atau enzim-enzim yang tinggi seperti madu seperti itu, Dan tidak perlu banyak makan di pagi hari. Jadi kalau Anda mau sehat, mulai sekarang pagi-paginya jangan banyak makan. Mau sehat kan? Jadi sarapan besok paginya apa? Baru saja dia pengen hidup sehat, tiba-tiba teng bunyi piring dipukul. Abang buburnya lewat. Baru saja hidup sehat, terus tiba-tiba temannya ngajakin bakso, mie ayam. Mie ayam sehat gak sih? Coba saya tanya deh. Kita kuis dulu deh. Mie ayam tuh sehat gak? Sehat gak, Pak? Saya ngomong gini takut, masih di depan banyak yang jualan. Kemarin pas kajian di mana, di Al-Latif di Bandung itu, habis kajian gitu kan, tablik akbar gitu. Para pedagangnya katanya protes. Yang gorengannya nggak ada yang beli gitu. Gorengan sehat nggak? Susah banget ngomongnya. Susah maksudnya melepaskan mantan itu kan, mantan gorengan, mantan apa. Mie ayam. Mie-nya dari tepung kan? Terus tepung itu salah satu biang salah satu pemicu munculnya masalah-masalah pencernaan. Tepung yang ada sekarang tepung-tepung yang sudah terhybrid. Terus kita makannya sama sayur. Sayurnya masalah nggak? Masalah sebenarnya. Pestisida kan? Saya nanti khawatir ngomong begini ada pusing makan apa habis ini. Makanya kemarin pas kajian di Batam itu, subhanallah panitia bikin bazar sehat. Jadi masyarakat dikenalkan dengan makanan-makanan yang sehat. Tepungnya non gluten,
gulanya diganti gula singkong. Kemudian di situ ada empek-empek. Tapi empek-empeknya tidak pakai sagu, pakainya tepung singkong. Jadi banyak pilihannya. Ya, kalau mau sebenarnya. Ya. Jadi kalau nanti lama-lama orang nggak lagi makan gorengan, ya kenapa? Saya mungkin menduga salah satu penyebab banyak biang keroknya masalah-masalah kesehatan sekarang, ya, adalah terlalu banyaknya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bersumber dari trans fat. Trans fat itu dari gorengan salah satunya. Ya, dari gorengan salah satunya. Itu kan di mana-mana kan. Jadi kalau saya membayangkan kalau seandainya nih di daerah kawasan Jalan Ki Haji Nur Ali ini gitu kan, lebih banyak yang jual es tebu, buah, sayur, kunyit, jahe, mungkin Indonesia bisa sehat loh. Mungkin. Ya, harapannya sih begitu. Ya. Caranya gimana? Anda jangan beli. Nanti lama-lama kan dia tanya kan, "Bang, saya mau pamitan." Enggak beli lagi. Bilang gitu sama dia kan. Ya dia tahu kenapa gitu kan. Saya sudah ikut kajian. Terus dibilang kajiannya gimana? Jangan lagi makan gorengan gitu kan. Terus dia kan mulai pikir, tapi saran dari Dokter Zaidulnya, abang disuruh jualan buah. Kan kepikiran dia kan? Nanti besok Anda ke situ beli buahnya, bantu dia lagi. Ya, kalau mau. Mau nggak sih? Ya nggak mau juga nggak apa-apa sih. Kan judulnya dakwah tuh nggak boleh baper. Anda mau sehat, mau nggak sehat, Anda mau makan sehat, nggak sehat, toh kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri kok. Sudah dikasih tahu nggak sehat, masih juga makan, ya sudah silakan aja, nggak apa-apa. Saya nggak baper, serius. Ya. Yang nyesel nanti kita sendiri. Kemarin saya lihat ada ibu-ibu posting saya. Sempat saya baca di DM di Instagram. Dia cerita, "Dok, kapok," dia bilang. Kenapa? Dia cheating, kata dia cheating. Udah biasa hidup saya, tiba-tiba dia cheating, makan nggak sehat. Akhirnya berobat ke dokter. Mual, muntah segala macam. Mual lah gitu kan, pusing segala macam dia bilang. Datang ke UGD atau ke dokter gitu, saya lihat fotonya gitu kan, foto dia datang ke klinik ya. Begitu. Ya. Kalau tetap bandel. Ya, kalau tetap bandel kayak begitu. Jadi tadi kita bicara kurma. Nah, kurma nih sekalian bisa dipakai untuk berbagai macam hal. Kalau bicara tentang di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung, maka tadi kita bicara tentang kurma. Kurma itu subhanallah salah satu makanan terbaiknya usus kita. Coba lihat. Apa hikmahnya Allah menciptakan ada kurma basah, kurma kering, kurma mengkal, kurma sudah ranum gitu kan? Itu manfaatnya beda-beda. Kurma yang masih basah, ya, kurma mengkal itu kan, kita agak-agak keras, tapi dia masih manis. Itu sifatnya dia bisa membersihkan liver. Dia bisa membersihkan liver. Jadi kurma-kurma yang masih keras itu tapi sudah manis sebenarnya. Dia dengan rasanya dia bisa membersihkan liver. Itu kurma seperti itu. Lalu kurma yang sudah lembut, ya, yang kita biasa makan di Ramadan itu, dia cocoknya untuk lambung. Ya. Maka setiap perubahan warna-warna rasa tadi itu mempengaruhi ke badan kita. Ya, setiap seperti itu. Itu kurma. Indonesia, ya, di situ juga Allah tumbuhkan kayak pohon zaitun, ya, pohon zaitun. Ya, zaitun itu mengandung lemak yang sangat baik untuk jantung dan pembuluh darah kita, dan dia juga bisa berperan untuk mencegah kanker. Ya, ada jenis lemak di situ disebut dengan MUFA, monounsaturated fatty acid, MUFA. Ya, asam aminonya juga ada di kurma tadi, ya, situ. Lalu yang menariknya apa? Yang menariknya ternyata karena kurma tidak tumbuh di Indonesia, zaitun tidak tumbuh secara subur seperti daerah Jazirah Arab, maka Allah menciptakan sekalian tumbuhan di negeri ini yang memiliki kandungan seperti itu, yang dia lengkap asam aminonya, yang dia juga lengkap lemak seperti lemak zaitunnya, dan dia juga mengandung bahan mineral yang berperan untuk sebagai anti kanker. Namanya apa? Namanya ini. Kelor. Kelor ini mengandung hampir 20 jenis asam amino. Ini dia ini. Dan asam amino adalah bahan baku badan kita. Gen kita itu bahan bakunya asam amino. Makanya ibu-ibu kalau maaf ketemu dengan anak-anak yang autis, kasih kelor. Kasih kelor. Dalam bentuk apa?
sayur boleh, kapsul begini boleh, ya, atau di blender juga boleh. Ya, kelor. Kelor ini mengandung minyak yang sama kayak zaitun. Luar biasa kan? Saya tuh kadang-kadang semakin saya belajar kayak begini, saya semakin kagum dan semakin takjub dengan apa-apa yang Allah ciptakan. Bayangkan Pak Bu, hanya dengan bermodalkan minum serai gitu kan, tapi nggak makan lagi yang aneh-aneh, ada orang bisa bebas dari penyakit autoimunnya. Hanya bermodalkan minum serai. Artinya apa? Kalau bapak-bapak sekarang mau sedikit mengubah isi piringnya, isi gelasnya, Anda bisa dapat kesehatan yang jauh lebih baik. Pagi-pagi misalkan sukanya minum teh manis, ganti dengan teh serai misalkan. Pagi-pagi biasanya minumnya kopi sasetan, maaf, yang harga 500.000 itu saran saya jangan minum lagi lah itu. Ya, itu nggak tahu isinya apa. Sebagian besar mungkin wallahualam saya nggak tahu isinya, tapi kayak bau kopi udah nggak ada. Kita cuma minum gula doang di situ sama karbon. Ya. Itu. Ganti dengan apa? Ganti dengan jahe. Anda bisa bikin jahe, ya, jahe yang dikeprek atau diiris-iris, ya. Lalu Anda masukin daun pandan, sudah cukup untuk sarapan pagi. Habis itu minum VCO 1 sendok, sudah cukup untuk aktivitas sampai siang. Cukup, insya Allah cukup. Makan buah sedikit, itu sarapan namanya. Ibu-ibunya juga dikasih bapak-bapaknya sarapan enzim pagi-pagi. Anda bikin sayuran gitu kan, sayuran mungkin ada tomat, ada timun, ya. Ada mungkin brokoli, ya. Lalu cincang-cincang atau dipotong-potong kecil, kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih lada sedikit, kasih zaitun. Sudah jadi salad, sarapan. Ya kan? Seperti itu. Atau pagi-pagi Anda minum super enzim yang terbaik yang ada di negeri ini, atau probiotik yang terbaik, namanya tempe. Tempenya di blender, di jus. Tempe mentah. Ya, sudah pernah nyobain kan? Sudah. Enak kan? Enak. Tempenya di blender. Jadi tempe itu selalu sudah matang, kedelainya sudah matang, tenang aja. Ya udah direbus, ya. Jadi jangan khawatir. Dikasih probiotik, dikasih ragi kan, maka dia menjadi makanan yang paling sehat. Dan probiotik itu rusak dengan pemanasan. Paham maksudnya? Maksudnya makan tempe itu gimana? Ya jangan digoreng. Habis semua biotiknya. Dia kan kuman baik bahasa kita gitu. Kuman baiknya ini ada pada tempe tadi, ketika dia digoreng, dipanaskan, rusak. Sama kayak cerita telur tadi. Jadi kalau Anda mau makan telur, mendingan telurnya setengah matang. Telur kampung gitu lah. Kan tidak terlalu panas gitu kan, dan tidak pakai minyak juga. Lebih baik kayak begitu. Tempenya biasa kalau panitianya lengkap, toolsnya banyak nih. Sekarang lagi nggak ada, nggak apa-apa. Blender tempe, kasih jahe sedikit, ya, kasih kurma secukupnya, kasih garam mineral, dalam garam Himalaya atau garam-garam gunung, ya secukupnya. Maka itu sudah jadi sarapan sampai siang, makanan sampai siang. Ya, kalau ibu-ibunya mau kasih bapaknya prebiotik lagi, jadi probiotik itu makanannya prebiotik. Ini kita ngubah piring ya. Kalau piringnya bisa diubah, gelasnya bisa diubah isinya, maka kesehatan itu sesuatu yang sangat gampang kita dapatkan. Ya. Makanannya probiotik adalah prebiotik. Makanannya probiotik adalah prebiotik. Prebiotik dapat dari mana? Dari sayur. Maka kalau Anda makan tempe supaya bakteri di tempe tadi berkembang dalam perut kita, bakteri baik ya, maka makan sayur. Caranya begitu. Ya, jadi makan tempenya jangan digoreng mulai sekarang. Tempenya mentah. Ya. Atau tempenya dibikin apa? Sandwich lagi viral banget tuh. Tempenya dipotong gitu kan, dipotong tipis seperti inilah gitu kan. Di slice seperti ini nanti, lalu di tengahnya dikasih kurma. Atau cara yang lainnya adalah tempenya dipotong-potong dadu gitu, lalu masukin madu di sana. Maka Anda sudah sarapan yang sangat-sangat bergizi dan berkualitas. Ya. Itu akan pakai kecap. Jangan pakai kecap. Ya, madunya cukup.
Tempenya dipotong-potong lalu masukin madu, diaduk-aduk. Kasih garam sedikit atau mau dikasih lada hitam sedikit nggak apa-apa, lada hitam dikit aja. Itu akan jadi sarapan yang sangat-sangat sehat. Lama-lama mahnya akan hilang. Kalau Anda rutin kayak begitu, insya Allah sih dengan mengatur makanan yang lain, kolesterolnya bisa turun. Ya. Jadi penyakit itu jangan diobati penyakitnya, tapi benerin makannya. Ya, seperti itu. Makanya, kalau kita lihat salah satu makanan yang paling sehat di dunia, yang diakuin di dunia itu namanya kimchi kan. Kimchi itu kan probiotik sebenarnya, fermentasi. Tempe itu fermentasi. Ada satu lagi makanan yang sangat sehat ya, yang kita bisa juga makan pagi-pagi dalam bentuk dibikin sayur, namanya jamur. Jamur itu termasuk probiotik yang sehat juga. Jamur dibikin sayur. Kasih sayuran sedikit jadi sayur jamur, sup jamur gitu kan. Itu juga bisa jadikan pilihan sebagai makanan ya, seperti itu. Pola makannya kayak begitu. Lalu kita pindah ke siang. Jadi kalau nanti tiba-tiba muncul rasa lapar, ya, biasanya kan lapar, ya, Anda harus siapin snack box. Isinya apa? Buah. Ya, isinya buah. Kalau menggunakan pola, saya pernah cerita, ini buatan ya, ada ijtihadnya guru saya, itu dia cerita tentang, subhanallah, ternyata Abasa itu, surat Abasa itu kalau kita tadaburi lebih detail, maka isi piring kita bisa dibagi dari surat Abasa itu. Bisa dibagi dari surat Abasa itu. Isinya seperti apa? 4/6-nya adalah sayur dan buah. 4/6 isi piring kita. 1/6-nya biji-bijian. Biji-bijian ya. Lentils seperti itulah, biji-bijian, kacang-kacangan yang sehat. Kemudian 1/6-nya baru masuk protein. Kalau mau menggunakan pola itu. Ini cara yang gampang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang Anda mau punya badan yang jauh lebih sehat, salah satu saran saya adalah kurangilah makan nasi putih. Kurangi makan nasi putih. Jadi kalau tetap pengen makan nasi putih nggak apa-apa, makan aja tapi 1 sendok makan aja. Kok ketawa? Insya Allah kita tetap akan hidup. Tenang aja. Karena kita bukan butuh nasi putihnya, kita butuh karbohidratnya sebenarnya. Cuman kita udah familiar dengan nasi putih. Dan kalau Anda sudah biasa kayak begini, maka nanti Anda bisa makan bubur ayam. Mau saya ajarin makan bubur ayam? Caranya nanti Anda beli bubur ayam, beli kuahnya kan, lalu minta dibanyakin sayurnya. Sayurnya itu kan sayur bawang, daun seledri gitu kan. Nah, penuhin aja 1 piring itu. Lalu kasih sambal. Itu jauh lebih sehat daripada bubur ayam biasa. Namanya tadi apa? Sup bubur ayam. Anda bayangkan loh sekarang. Kenapa kita sekarang banyak generasi kerupuk? Banyak orang yang bermental kerupuk karena kebanyakan makan kerupuk kali ya. Maksudnya generasi kerupuk itu apa? Generasi yang susah banget disuruh bangun malam. Itu generasi kerupuk. Jadi nggak usah kita cerita, misalkan nanti suatu hari kelak ada perintah jihad dari pemimpin kaum muslimin, misalkan boro-boro, ya. Mau gimana mau perintah jihad, bangun malam aja susah. Mau gimana mau jihad kalau baca Quran 1 lembar aja nggak bisa sehari? Kenapa? Makanan mempengaruhi perilaku. Kalau Anda makan sehat, perilaku kita pasti bagus. Itu kata kuncinya. Kalau Anda sudah mulai terbiasa dengan produk ciptaan Allah, ya, produk ciptaan Allah maksudnya sesuatu yang Allah ciptakan di atas tanahnya, ya, mendapatkan mataharinya, maka sehat. Pasti sehat. Buah, sayur gitu kan. Bahkan kalau makan durian, boleh nggak makan durian? Durian bagus nggak? Bagus. Tapi tidak makan 1 buah durian. 1 potong, 2 potong, 3 potong, oke lah. Bukan 1. Ya, habis makan durian, bijinya direbus. Karena biji durian itu mengandung kolagen yang bagus untuk tulang. Itu luar biasa kan? Allah itu menciptakannya. Ya. Maka sebenarnya kalau saya pribadi ya disuguhin durian ya. Disuguhin durian,
Kalau ada di situ misalkan biji durian yang sudah matang, saya lebih milih biji durian daripada dagingnya, karena lebih sehat biji durian. Gitu, ya. Kalau es durian gimana? Masalah nggak? Kalau sudah makanan harian gitu susah banget gitu Anda menyalahkan itu masalah gitu ya. Susah lepas dari mantan. Ya, biji durian. Lalu sekalian menggunakan pola itu ya, pola-pola 4/6-nya sayur, ya 1/6-nya biji-bijian, 1/6-nya protein. Ya, baru nanti makan tuh. Nanti malam. Jadi kalau Bapak Ibu pengen sehat, mulai sekarang jangan biasakan makan malam. Ya. Kebayang nggak makan nasi goreng malam-malam? Ya udah nggak sehat. Tubuh yang harusnya istirahat, tapi gara-gara makanan masuk tubuhnya akhirnya kerja keras. Seperti itu. Maka malam bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Kalau tetap pengen makan, maka balik-baliknya ke buah. Ya. Tips saya kalau di rumah, ya, salah satunya adalah memenuhi kulkas saya dengan buah. Atau paling gampang lagi kalau Bapak Ibu mau lebih simpel, isi aja kulkasnya dengan pare. Jadi ketika muncul hasrat pengen makan gitu kan, buka kulkas pare, batal makan, gak jadi makan. Itu lebih baik. Kan godaan selalu di mana-mana ada kan. Lihat kulkas ada banyak inilah, nugget lah, sosis segala macam. Aduh. Ya. Dan jangan tanya dokter makannya apa. Jika banyak orang tanya dokter makanannya apa sih gitu kan. Saya itu nggak terlalu antusias dengan makanan, serius. Ya. Kenapa? Kalau udah kita menetapkan makan paginya begini, makan siang begini, makan malam begini, dunia lagi. Kita tuh mukmin muslim itu sekalian. Makanya ada apa yang ada dimakan tapi tentu sehat gitu kan. Cukupnya, enggak usah berlebihan. Kayak pagi-pagi kadang-kadang cuma minum air putih, kadang-kadang cuma minum zaitun, ada minum madu, enggak terlalu banyak yang dimakan. Kadang makan buah sedikit selesai. Enggak ada ribet urusan makanan. Ya. Sehingga nanti apa? Cukup kita makan hal-hal sederhana tapi minta sama Allah, ya Allah berkahi makananku ini sehingga aku bisa beribadah, bisa bekerja, bisa mencari nafkah untuk keluarga. Selesai. Gitu loh. Jadi makan tidak untuk kenyang. Ya. Jadi malam jangan lagi banyak makan. Tanda-tanda orang banyak makan apa? Gemuk. Dan Nabi sudah sampaikan kan? Aku melihat kata Rasulullah di kalangan umatku di akhir zaman banyak dari mereka yang gemuk. Ibu-ibu yang dulunya wajahnya persegi, masih kelihatan tulang rahangnya gitu kan. Sekarang sudah bak rembulan. Itu kan tanda gemuk. Bapak-bapak yang dulunya wah langsing gitu kan. Sekarang banyak lipatan di samping dan di depan gitu kan. Ayo berubah. Bahkan saya kemarin lihat ada siapa gitu kan. Oh Agim nggak salah. Dia bilang six pack itu sunnah Nabi. Ya memang iya, Nabi kita mah six pack. Rasul kan six pack. Hadisnya disebutkan di situ perut Nabi itu seperti batu bersusun. Batu bersusun kan six pack. Gitu. Ganteng lah Pak, serius. Kalau laki-laki itu slim gitu kan, langsing, ganteng, serius. Wajahnya kan glowing. Gak perlu pakai masker. Ya. Obat kuatnya laki-laki itu adalah hidup sehat. Jadi kalau Anda pengen memuaskan istri Anda, maka hiduplah sehat. Maka insya Allah nanti istri bisa puas. Kenapa? Banyak, Bapak Ibu pernah baca surveinya nggak? Banyak perceraian terjadi karena ketidakpuasan pasangan. Suami tidak bisa memuaskan istri, istri juga tidak bisa memuaskan suami. Banyak kayak begitu. Balik-baliknya gara-gara apa? Gara-gara tadi makanan salah satunya. Laki-laki yang maaf perutnya buncit, ya, kemampuan seksnya pasti menurun. Maaf nih, datanya begitu, pasti menurun. Ibu-ibu yang lemaknya banyak akan jadi frigid, susah terangsang. Ini bahasa medisnya gitu lah. Makanya kayak begini nih harus sinergi suami sama istrinya. Kenapa saya senang dan banyak jamaah saya itu kebanyakan ibu-ibu? Saya tidak men-setting itu dan memang saya
Tidak disetting tapi saya suka. Sukanya kenapa? Karena mereka penguasa dapurnya kan. Jadi akhirnya suami tiba-tiba minta, "Mama bikinin teh manis," dibikinin kunyit gitu kan. Umi gitu kan, "Tolong bikinin kopi," sama uminya dibikinin jahe. Bagus. Tanpa sadar suaminya jadi sehat. Dan akhirnya gara-gara itu apa? Mereka jadi lebih senang berpuasa. Anggaran rumah tangganya turun. Nasinya jarang beli, beras jarang beli, gula jarang beli, minyak jarang beli, tepung jarang beli. Kan asik. Duitnya buat beli buah. Nah, kalau udah bener nanti ininya, mata sama otak itu udah bener gitu kan, bener versinya ala-ala saya gitu kan, maka nanti Bapak sekalian, Anda akan lebih berbinar-binar datang ke pasar tradisional yang di situ dijualan rempah, rimpang, berbinar-binar banget. Itu kalau sudah kembali ke jalan yang benar. Kalau belum, ya lihat bubur ayam lewat, bakso lewat, gorengan lewat, masih ada selera di situ. Nah, berarti masih ada kelok di sininya. Harus dibersihin. Dibersihin dengan cara apa? Ya, sayur, buah. Balik-balik ke situ aja sebenarnya. Ya, balik-baliknya ke sana. Ya. Jadi Islam mengatur dengan sangat sederhana sebenarnya ya konsep-konsep hidup sehat itu sekalian. Dan kalau kita lihat Indonesia ini kaya banget dengan rimpang. Ya, rimpang itu apa? Oh, sebentar, saya mau ceritain. Sengaja saya bawa supaya kadang-kadang kita butuh apa ya, sumber lain. Saya baca buku ini. Buku ini judulnya Longevity Solution. Jadi buku ini yang mengarangnya dua dokter di Amerika. Namanya Dr. James Dinnick sama Jason Fung. Buku ini menceritakan tentang riset mereka, tentang klinik mereka yang mereka mengobati orang-orang sebagian besar itu diabetes. Dengan apa? Dengan puasa. Dan puasa yang mereka pakai itu puasa-puasanya Islam. Daud dia sebutnya alternate day fasting. Puasa Daud, kemudian dia 5-2 fasting. 5-2 fasting itu 5-2, berarti Senin Kamis. Kemudian 3 days a month. Dan yang menariknya banyak orang-orang yang ini ada testimoninya di sini juga ada. Ini versi Indonesianya. Complete Guide of Fasting. Panduan hidup sehat berpuasa. Jadi ada orang yang 20 tahun pakai insulin bisa bebas insulin dengan berpuasa. Masya Allah. Itu saya katakan tadi, umat Islam ini harusnya kita menjadi umat yang paling sehat sebenarnya. Kalau ngikutin sunnahnya Nabi gitu loh. Lagi waktunya puasa, nggak usah makan banyak atau nggak usah makan sekalian. Waktunya makan ya makan. Ya, seperti itu. Dan tadi kembali ke itu bos sekalian. Indonesia kaya dengan rimpang. Indonesia kaya dengan rimpang. Rimpang tuh kayak begini nih, rimpang. Ya. Salah satunya kunyit. India merupakan salah satu negeri atau negara yang paling tinggi angka penduduknya kan. Kenapa? Karena rahim wanitanya subur-subur. Iyalah apalagi. Kenapa bisa subur? Karena wanitanya, laki-lakinya banyak makan masalah. Masalahnya nggak pakai H. Masalah itu bumbu. Dan bumbu itu ya banyak ya. Saya mungkin kasih tunjuk ya. Jadi kayak begini, ada jinten ya, ada apa nih? Ada thyme gitu kan, jadi basil ya. Bumbu ini bahan bakunya kita. Ya. Maka salah satu tips yang saya memang sangat sarankan, dua hal ini dalam kehidupan Anda tiap hari. Dua hal ini dalam kehidupan Anda ingat baik-baik. Jangan pernah lepas, rimpang sama rempah. Rimpang itu ini, kunyit. Kunyit, jahe, kencur, temulawak itu bahan bakunya kita. Rempah ya kayak begini nih. Ini rempah. Dan ini gampang sekali kan dibikin masakan. Kalau Anda bikin masakan, maka kuahnya diminum. Maka itu jadi obat. Itu jadi obat. Ya, kuahnya diminum. Dan ibu-ibu mulai sekarang, saran saya, kalau Anda pengen menyehatkan keluarga, khususnya suami di rumah, maka jangan kasih santan ke suami mulai sekarang. Kalau Anda pengen kasih santan ke suami, maka kasihlah santannya dengan cara kayak begini. Iya. 5 menit lagi. Iya.
Air kelapa tua, kelapa tua itu, airnya jangan dibuang, diminum ya mulai sekarang ya. Itu bagus sekali untuk kesehatan. Air kelapa tua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang edisi lama itu maksudnya yang lahirnya tahun 50 gitu loh. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 lah. Ya. Minumlah air kelapa tua. Air kelapa tua. Kelapa mudanya buat yang masih muda. Karena kelapa muda bagus untuk detox. Kelapa tua bagus untuk mikronutriennya, bagus untuk orang-orang dengan degeneratif. Gitu. Lalu santannya diapain? Di blender. Santannya di blender pakai kurma, kasih kunyit, kasih garam sedikit. Maka itu akan jadi minuman buat menguatkan jantung. Jadi santan itu jangan dipanaskan. Kenapa opor tidak sehat? Karena santannya. Gitu ya. Jadi santannya jangan itu. Termasuk juga nanti cobain nanti sore ya, bagi Anda yang mungkin puasa atau mungkin yang hari ini pengen nyobain, nanti beli kurma. Lalu kurmanya di blender sama air kelapa. Kelapa muda. Lalu disaring sebentar. Atau kalau nggak disaring Anda tunggu aja. Itu akan jadi detox yang paling baik untuk pencernaan kita. Air kelapa muda di blender sama kurma. Ya. Murah kan? Murah. Beli air kelapa paling 5.000 lah. 10.000. Ya. Beli kurma mungkin yang box-box kecil ya, saya kira mungkin 10.000, 20.000 dapat sih insyaallah. Ya, seperti itu. Kemudian kenalilah Bapak sekalian. Jadi saya pernah share waktu itu ada 2 jenis ramuan atau 1 jenis ramuan yang saya sendiri takjub ya, takjubnya karena memang dahsyat banget kerjanya. Isinya sebenarnya simpel banget. Isinya kunyit, yang kedua serai, yang ketiga ini jeruk nipis. Kelihatan kan ini jeruk? Ya. Jadi kunyitnya kupas, potong-potong kecil, slice tipis gitu, and then dimasukkan ke air panas, kasih serai. Ya. Kasih serai, kemudian setelah agak sedikit dingin, dimasukin jeruk nipis. Kasih madu. Banyak yang hamil. Banyak yang hamil gara-gara itu. Terus nanti yang sudah tua gimana, jadi hamil juga? Ya enggak juga lah, kalau udah menopause mau diapain? Ya. Karena 3 jenis bahan tadi itu mengandung antioksidan yang luar biasa. Bapak-bapak kalau minum itu coba aja lihat. Kemampuan vitalitas Anda akan insya Allah meningkat. Luar biasa. Sampai nanti istrinya akan mengatakan seperti ini. Jadi deh. Lanjut. Oh lanjut. Istrinya akan bilang, Papa harus berbagi kebahagiaan ini kepada wanita lain. Kalau berani. Ya. Kalau mau nikah aja Pak. Nikah lagi maksudnya. Jadi tadi apa? Kunyit, jeruk nipis sama serai. Malam mau tidur minum jahe sama pandan. Ya. Jadi Anda harus punya ramuan atau mungkin minuman-minuman yang Anda mulai rutinkan tiap hari. Kalau saya pribadi memang tidak mengkultuskan. Jadi kalau kadang-kadang ada infus water, saya bikin infus water. Kadang-kadang ada jus, saya bikin jus. Kadang-kadang air putih gitu. Air putih, madu udah cukup. Tapi minimal tiap hari harus ada makanan-makanan begini yang masuk ke badan. Maka bapak-bapak kalau Anda kerja mulai sekarang, di rumah coba dibikin infusan. Dan infusan bapak sekalian, khususnya ibu-ibu nih. Ya, time out. 1 menit lagi. Infusan, hati-hati dengan beberapa jenis rempah. Contoh, kayu manis. Kayu manis itu dia bisa menurunkan gula darah dengan cepat. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak nginfus pakai kayu manis, habis minum itu keliengan, stop. Kemungkinan gula darah Anda turun. Ya. Jadi setiap sayuran atau rempah itu, atau rempah terutama, dia punya karakter sendiri. Ya. Punya karakter sendiri. Maka jangan kita. Jadi kalau memang nggak cocok jangan makan. Banyak pertanyaan.
Ya, nggak cocok, jangan dimakan. Ya. Dan mulai sekarang pahamilah tubuh Anda, komunikasilah tubuh Anda, berkomunikasilah dengan tubuh Anda lebih sering dan lebih intens. Ya. Kalau lagi sakit jangan langsung minum obat. Herbal sekalipun nggak usah. Mungkin Anda butuh istirahat. Mungkin Anda butuh tidur. Mungkin Anda cuma butuh air putih. Mungkin Anda butuh cuma air hangat. Mungkin cuma butuh madu. Gak usah langsung makan obat. Ya, apalagi nanti ya. Terakhir ini. Terakhir. Banyak orang bilang herbal itu kerjanya lama. Baik, saya ceritakan rahasianya. Dalam satu kunyit ini Bapak sekalian, banyak sekali bahan aktifnya, dan bahan aktif pada kunyitnya atau rimpang kayak begini itu kuantitinya itu dikit banget. 0,00 sekian gitu loh. Tapi banyak dia. Satu kunyitnya mungkin sekitar 10-20 lebih jenis bahan aktifnya di sini ya, selain kurkuminnya. Maka ketika orang itu sakit, ketika orang itu sehat, dalam kondisi sehat, si bahan-bahan tadi itu patroli, membersihkan. Ginjal dibersihkan, lambung dibersihkan, darah dibersihkan. Oke? Dalam kondisi sehat, maka tubuhnya sudah terbiasa dengan ini. Dan dalam kondisi dia sakit, orang itu sakit, maka beliau ini kerjanya spesifik. Kalau yang tadi membersih-bersihkan, yang ini langsung dia perannya memperbaiki kondisi tak seimbang. Maka sering saya sampaikan, kalau Anda sudah biasa hidup sehat, jangan di-cheating. Ya, sebab apa? Nanti imbasnya apa? Imbasnya kalau sering banget cheating, dia tidak akan bisa banyak berperan. Contoh, kalau saya pusing kadang-kadang saya cukup minum jahe, kasih madu, kasih garam sedikit, sudah hilang pusingnya. Karena badannya relatif bersih dan si jahenya tadi langsung bertugas di tempatnya gitu. Paham maksudnya ya? Seperti itu.